Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kita melanjutkan perkuliahan secara virtual video melalui kanal Literasi Hukum untuk rekan-rekan mahasiswa mata kuliah hukum perbankan pada semester 6. Baiklah, setelah perjalanan panjang materi, minggu lalu saya mau memaparkan terhadap prinsip perbankan secara umum ya, atau konvensional, yang mana pertemuan kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan terhadap bagaimana hubungan hukum antara bank dan nasabah. Nah, hal ini sangat penting untuk disimak, diketahui, hal yang merupakan fenomena menjadi dinamika di masyarakat luas ataupun bagi siapa yang mengalami ataupun yang mengimplementasikan di dunia perbankan. Nah, di sini secara pengertian ataupun harfiahnya saya tidak perlu panjang lebar untuk menyampaikan secara detail. Hal ini rekan-rekan mahasiswa telah paham. Saya introduction bahwa di dunia industri perbankan sini, sebagaimana secara garis besar untuk menghimpun dan penyaluran dana, bagaimana itu merupakan jalan konseptual perbankan yang menimbulkan hubungan hukum di antara dua, ya. Yang pertama, hubungan antar bank, ya, atau kita sebut debitur, dan nasabah penyimpan dana atau kita sebut kreditur. Di sini berupa perjanjian penyimpanan simpan pinjam atau perjanjian simpanan. Lalu yang kedua, sebagai poin, hubungan hukum antar bank kreditur, ya, kemudian dengan nasabah peminjam dana, yaitu kita sebut debitur, ya. Di sini berupa perjanjian kredit bank, yaitu dasar daripada pembiayaan, ya, secara syariah ataupun secara konvensional. Nah, di samping itu, dalam melakukan kegiatan usaha perhimpunan dana dari masyarakat dalam industri perbankan di sini, kegiatan pelayanan jasa bank di sini yang lazim dilakukan secara terus-menerus, ya, di masyarakat. Sebagaimana pihak-pihak yang menggunakan jasa bank ini tidak hanya nasabah untuk penyimpanan dana dan nasabah juga sebagai peminjam dana. Di sini juga pengguna jasa bank lainnya terkait pokok wadah penghimpun saja, ya, tertuang dalam ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 atau Undang-Undang Perubahan Nomor 10 atau 98, ya. Secara yurisdiksi di sini nasabah, ya, ini secara harfiahnya atau dikaitkan, ya, ini pihak yang menggunakan jasa bank. Nah, di sini nasabah di sini, ya, tidak hanya yang memiliki rekening, namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan atau walk-in customer, ya. Dalam hal ini saya sederhanakan, ya, dalam artian setiap orang yang menyimpan uangnya di bank disebut sebagai nasabah penyimpan. Sementara
ketentuan yuridis mengatakan dalam pasal 1 angka 17 regulasi perbankan, nasabah penyimpan di sini nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Nah, jadi perhimpunan dana merupakan jasa dihimpun dari masyarakat, suatu bisa disebut sebagai basic dari dana yang dikelola oleh bank umum untuk memperoleh keuntungan. Nah, jadi seperti halnya bank perkreditan rakyat atau bank umum ya, dapat melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana dari masyarakat baik berdasarkan prinsip konvensional maupun prinsip syariahnya. Jadi penghimpunan dana dari masyarakat tersebut dihimpun dalam bentuk simpanan yang dapat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya yang bersamakan dengan produk tersebut. Nah, namun perlu dipahami bahwa tidak semua bentuk simpanan dana masyarakat menjadi sebuah lahan kegiatan usaha ini jenis bank perkreditan. Oleh karenanya secara regulasi ya, di sini telah membatasi adanya instrumen penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank jenis kreditan rakyat. Di sini hanya berupa simpanan dan bentuk deposito saja. Nah, di sini tabungan ataupun bentuk lain yang sejenis dipersamakan itu berarti merupakan konsonan ya, ataupun instrumen perhimpunan dana dari masyarakat berupa simpanan dalam bentuk giro atau rekening sebagainya yang menjadi lahan kegiatan usaha kreditan rakyat. Di sini dalam simpanan regulasi perbankan diatur di pasal 1 angka 5 ya, tahun nomor 10 tahun 98 menyatakan bahwa simpanan di sini dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana oleh dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah, oleh karenanya ketentuan ini ya menjembatani bahwa jenis dana yang dihimpun dari masyarakat oleh bank melalui perjanjian penyimpanan dana bisa berbentuk simpanan atau giro, simpanan deposito, ataupun deposito berjangka, ataupun sertifikat deposito, ataupun bentuk yang dibersamakan lainnya. Dengan demikian jelas bahwa yang diperjanjikan dalam bentuk penyimpanan atau simpanan tersebut yang di dalam hal ini merupakan salah satu sumber dana perbankan di samping modal sendiri dan pinjaman dari pasar uang atau bank. Nah, selain itu sebagai wadah penghimpun dana masyarakat, bank juga di sini berfungsi sebagai wadah penyalur dana masyarakat dengan cara memberi kredit. Nah, sehingga melahirkan hubungan hukum antara bank sebagai kreditur, kemudian nasabah sebagai debitur, sesuai dengan yang saya sampaikan di awal materi ya, pasal 1 angka 18 Undang-Undang nomor 10 98 secara yurisdiksi itu mengatakan bahwa nasabah yang sebagai debitur di sini adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ataupun dipersamakan dengan prinsip-prinsip lainnya secara konvensional. Kemudian
berkenaan dengan bank sebagai kredit itu bahwa penyediaan uang ya atau tagihan yang dapat dibersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga secara konvensional ataupun dengan pemberian bagi hasil secara syariah seperti yang disampaikan pada kesempatan sebelumnya. Oleh karenanya jika kita merujuk ya pada fungsi ya, jadi hubungan hukum ya antar bank dan nasabah dapat diartikan sebagai peminjaman dana milik masyarakat. Jadi bentuk hubungan hukum dan nasabah di sini dapat terlihat dari munculnya dari produk-produk perbankan seperti deposito, tabungan, giro dan sebagainya yang dipersamakan. Bentuk hubungan ini tertuang ya dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpanan dana. Jadi sebagaimana syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada. Kemudian secara syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat produk perbankan lainnya. Dalam produk perbankan seperti tabungan, deposito, maka ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat ini untuk berlaku secara umum untuk yang memiliki hubungan secara pemegang deposito ataupun rekening tabungan sebagainya. Nah, hal ini bentuk hubungan secara basis ini ya antara bank dan nasabah ini, ya ini hubungan kontraktual. Apa itu hubungan kontraktual? Terjadi pada saat nasabah menjalin hubungan hukum dengan pihak bank setelah nasabah melakukan hubungan hukum ini ya, seperti nasabah membuka rekening dan deposito, produk lainnya dan sebagainya. Secara kontraktual ya, hubungan antar bank dan nasabah didasarkan atas kepercayaan. Nah, sebelumnya materi pertemuan lalu kita membahas secara asas kepercayaan. Nah, oleh karenanya mengingat setiap transaksi perbankan yang melibatkan nasabah, baik nasabah debitur maupun nasabah kreditur, dilandasi oleh kepercayaan. Nah, namun di sini jika menyimpan dananya pada bank karena nasabah percaya pada bank tersebut, begitu pula sebaliknya pada prinsip kepercayaan. Bank memberikan kredit pada nasabah karena bank ini percaya terhadap nasabah yang bersangkutan. Nah, dengan demikian pada dasar usaha bank ini dilandasi oleh hubungan kepercayaan ya antara bank dengan masyarakat, nasabah bank. Kemudian bank terutama bekerja secara profesional dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank ya yang melakukan usaha perbankan ya perlu terus menjaga jalinan ya kesehatannya dengan tetap memelihara dan sekaligus mempertahankan kepercayaan terutama pada masyarakat. Jadi jika masyarakat sebagai nasabah tentu menjalin kepercayaan atas dasar asas tersebut dengan
menitikberatkan, menjaga dan memelihara apabila penyimpanan di dalam kepercayaan tersebut ya, nasabah menyimpan dana terhadap suatu bank misal telah berkurang, maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi trust yang terhadap dana yang disimpan. Saya mengutip terhadap Sultan Reni Sahyeni ya, jadi berpendapat bahwa hubungan antara bank dan nasabah di sini sebagai penyimpan dana ataupun hubungan pinjam meminjam antara uang debitur ya maupun kreditur yang dilandasi oleh asas kepercayaan. Dengan kata lain di sini bahwa undang-undang perbankan secara memiliki hubungan kontraktual. Secara biasanya antara debitur dan kreditur ini diliputi dengan asas umum dan hukum perjanjian. Tetapi selain itu juga hubungan kepercayaan ya di sini diliputi terhadap asas kepercayaan juga ya, yang membawa konsekuensi. Bank tidak boleh juga hanya memperhatikan kepentingan sendiri semata-mata yang ada suatu kepentingan terhadap pribadi pengurus ataupun perbankan tersebut. Nah, oleh karenanya sebagaimana kepercayaan ya, kalau saya kaitkan terhadap hubungan kepercayaan di sini membebankan kewajiban kepercayaan atau fiduciary obligation kepada bank terhadap nasabahnya. Maka masyarakat bisnis dan perbankan Indonesia telah melihat pula bahwa hubungan antar bank dan nasabah kreditur sini adalah hubungan kepercayaan ya. Kembali lagi, kita tidak lepas daripada asas kepercayaan. Nah, oleh karenanya sekian, terima kasih atas pemaparan materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat berguna dan semoga yang menjalankan ibadah puasa dapat diberikan kekuatan dan diberikan kesehatan selalu. Untuk semuanya saya ucapkan terima kasih. Demikian materi yang saya paparkan. Untuk dilanjutkan pada materi selanjutnya pada kesempatan ataupun pertemuan berikut. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kembali